Oke. Oke, kalau kita membahas soal MIT ini, ya, maka nomor satu, nomor dua tentunya bukan satu persoalan ya. Ini teori saja, saudara tinggal mencari. Nah, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 15. Tapi sepertinya jarang yang nilainya 15. Mengapa jarang? Dia hanya memberikan satu contoh, tapi sebenarnya bukan contoh ya, dia cuma menjelaskan misalkan weak entity itu apa, simbolnya digambar, tapi tidak menjelaskan apa itu maksud gambar itu ya. Jadi ya kalau saya tahu, tapi kan orang lain nggak tahu gitu kan. Saya selalu dari bahasa yang bodoh, orang yang nggak ngerti ya, ternyata ya nggak mudeng, maka kalau nggak mudeng ya nilainya tidak akan penuh ya. Oke, ini saya kira tidak perlu dibahas. Nomor 2, ini menarik untuk dibahas. Nomor 4, nomor 3 dibahas. Nomor 4, nah ini soal ini sederhana sekali, saudara-saudara. Tapi di balik kesederhanaan soal ini sebenarnya tersimpan sebuah jebakan yang sangat besar dan pekerjaan yang besar sebenarnya. Jadi saya berharap sih tidak ada yang mengerjakan soal ini. Tidak ada mengharapkan, saya tidak mengharapkan ada yang mengerjakan soal ini, tapi saya juga melihat ada yang mengerjakan. Nah, mengerjakan soal nomor ini dan juga mengerjakan nomor 3. Hebat banget ya, karena sama-sama yang ngawurnya ya. Jadi tetap tidak dapat nilai 2. Nilainya juga nggak akan yang didapat juga. Ya, nomor 3 ini, nomor 4 ini, soal ini tidak ada ceritanya, saudara-saudara ya. Jadi apa yang harus saudara lakukan untuk kalau mengerjakan nomor 4 ini, saudara harus menceritakan proses bisnisnya dulu. Ya. Kalau saudara tidak menceritakan proses bisnisnya, maka ERD nanti tidak bisa dikoreksi. Ya, jadi kalau saudara langsung gambarkan ERD-nya, lah ini maksudnya apa? Proses bisnisnya tidak digambarkan. Berbeda dengan soal nomor 3 ini. Soal nomor 3 ini soalnya cukup jelas ya, apa yang harus dilakukan sehingga jawabannya juga sebenarnya cukup jelas. Kalau nomor 4 ini jawabannya bisa beragam. Nah, ngoreksinya mudah. Ngoreksinya adalah tinggal baca saja proses bisnisnya dibandingkan dengan desain yang dia buat. Kalau selaras ya baik, nanti tinggal diperiksa yang lebih dalam lagi. Tapi kalau tidak selaras ya udah pasti salah. Ya, enggak usah dikoreksi, yang lain pasti salah itu. Nah, sedangkan kalau yang ini itu akan menimbulkan atau memunculkan jawaban yang seragam. Mengapa? Karena ceritanya begitu runtut, gitu loh. Jadi seharusnya saudara mengerjakan nomor 3 ini. Nah, dalam pertemuan saat ini saya atau silakan saudara membahas yang mana ini, nomor 3 atau nomor 4. Kalau nomor 4 pasti lebih lama karena jawabannya bisa ada setidaknya 2 versi gitulah. Gimana? Atau ini yang nomor 4 ini nanti kalau kuliah offline saja ya. Karena ini perlu diskusi nih nomor 4. Kalau nomor 3 enggak perlu, tinggal baca soal aja. Gimana nih teman-teman? Mau bahas yang mana? Ada usulan? Iya. Halo? Enggak ada. Ya, baik. Saya bahas yang nomor 3 saja. Yang bahas nomor 4 nanti kita bahas saat pertemuan yang lain ya. Pertemuan offline boleh, karena ini jawabannya nanti akan berversi. Atau kalau tidak, nomor 4 silahkan saudara kerjakan sendiri ya sebagai tugas, nggak apa-apa. Nanti kalau mengerjakan nomor 4, ini pertama sebelum saudara menjawab nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya, saudara buat ceritanya dulu. Ceritanya seperti apa? Ya, jadi contohnya ya. Ini ada judul film ya. Ini ada judul film, kemudian di sini ada bintang-bintangnya, kemudian di sini ada sedikit sinopsis, genre juga ada, lalu kemudian ada lokasi gedung bioskop dan waktu tayang. Ya. Jadi ceritanya adalah ini
satu film ternyata diputar di banyak studio ya dalam waktu-waktu tertentu. Nah, nanti akan ada muncul pertanyaan juga, apakah studio-studio ini juga memutar film yang lain pada hari yang sama? Nah, itu perlu cerita. Kemudian bagaimanakah dengan jarak ini? Ada 1 kilometer, ada 2 kilometer, ada 3 kilometer. Ini adalah jarak dari pusat kota. Ataukah mungkin saudara akan mendesain jarak dari saudara berdiri. Ya, misalkan kita mencoba mengubah aplikasi ini ke dalam sebuah aplikasi yang berbasis mobile. Berarti geografisnya bisa kita dapatkan. Maka desainnya tentu akan berbeda. Ya. Jarak ini tentu tidak lagi berdasarkan jarak dari pusat kota, tetapi jarak antara stasiun atau studio ini dengan saudara, handphone saudara khususnya, ya lebih spesifik. Nah, kemudian tentang jam, ya tentang jam ini juga tidak ada harinya, tidak ada tanggalnya. Maka saudara nanti juga harus mendefinisikan itu, ya. Bagaimanakah dengan tanggal atau dengan hari, ya itu juga harus sudah definisikan untuk menjadwalannya. Nah, dengan cerita seperti itu, maka nanti desain ERD-nya pasti akan saling berbeda. Ceritanya berbeda, desainnya juga akan berbeda. Ini perlu pembahasan lebih lama sebenarnya. Tapi nilainya malah kecil ini Mas, 30 ya. Jadi mungkin memang diharapkan saudara tidak mengerjakan yang nilainya kecil ini, kerjakan nilai besar ini. Baik, kita akan bahas nomor 3 ya. Oke, untuk membahas nomor 3, maka saya akan hentikan sharing saya, lalu saya akan gantikan dengan, saya pakai PowerPoint aja. Oke. Oke, ya sudah terlihat ya. Baik. Nah, kalau kita melihat soal ini, ya, kita bacakan, sebuah mini resto Istana Sup menawarkan 3 kategori menu, yaitu sup, minuman, dan lainnya. Nah, setiap kategori memiliki beberapa item menu. Namun, satu item menu hanya memiliki 1 kategori menu. Ya. Satu item menu hanya memiliki 1 kategori menu. Nah, kalau kita sampai dengan di sini, saudara-saudara, kita membahas sampai di sini, maka sebenarnya kategori ini sepertinya kok penting ya. Ya, karena ada penjelasan. 1 kategori terdiri dari banyak menu. Ya, berarti ini sepertinya relasinya mau dibuat one to many, seolah-olah seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa itu. Kategori bisa dianggap penting, bisa tidak dianggap penting. Ya. Lalu, mungkin saya ke soal dulu ya. Kita bahas soalnya dulu. Ya, oke. Saya presentasikan soalnya lagi aja. Ya, jadi sampai di sini nih saudara-saudara, ya. Membaca sampai di sini ini sepertinya kita perlu ada entitas khusus tentang kategori dan entitas khusus tentang menu. Ya. Padahal ini semuanya adalah menu. Ini semuanya adalah menu sebenarnya. Tapi ini ternyata spesifikkan. Nah, kalau saudara dengar istilah spesifik, maka di situ adalah ada istilah spesialisasi generalisasi sebenarnya. Ya, nanti kita lihat. Yang kedua, petugas mini resto melakukan pendataan pesanan untuk setiap pelanggan yang datang menggunakan formulir pesanan. Lihat gambar, ini formulir. Ya. Kemudian di situ ada pendataan pesanan, ya berarti sudah jelas ini ada pesanan. Kemudian ada pelanggan, ya toh. Kemudian mengisikan nomor meja, nomor pesan, item dan jumlah pesan. Ya.
Untuk setiap formulir pesanan, petugas juga wajib mengirimkan nomor pesanan, kode dan nama petugas. Nah, berarti ada muncul entitas lagi, petugas, serta tanggal pesan. Lalu demikian pentingnya petugas ini sehingga ada catatan di sini. Seorang petugas dapat melayani banyak pelanggan, namun satu pelanggan hanya dilayani oleh satu petugas. Nah, kemudian pemilik resto bermaksud untuk menyimpan datanya. Berdasarkan data tersebut, lalu ditanyakan, sebutkan identitas dan relasi apa yang dapat Anda identifikasi, lengkap dengan atributnya. Oke, saya matikan sharing ini. Saya akan menggunakan PowerPoint untuk menggambarkan. Oke, nah pertanyaan saya yang pertama, apa saja entitas yang ada di situ dalam soal tadi? Pelanggan, ya. Nah, terus apa lagi? Halo, saudara simak soalnya? Pegawainya, Pak. Ya? Pegawainya. Pegawai itu apa? Ya, oke, pegawai. Oke, bagus. Ada lagi? Makanan atau minuman yang dipesan, Pak? Ya, itu disingkat sebagai menu ya. Iya, menu, Pak. Menu atau makanan boleh ya, tapi menu mungkin lebih cocok pakai menu. Ada lagi? Apakah tempat juga termasuk, Pak? Apa? Seperti kayak tempat atau nomor meja gitu, Pak. Nah, ya. Nah, ini makanya ini pertanyaan bagus. Apakah itu termasuk? Ya, saya tanya saudara. Menurut saudara penting nggak mendata meja, nomor meja? Penting, Pak. Agar Kenapa tidak penting? keliru. Agar menu atau pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut tidak salah. Tidak salah. Oke, yang lainnya? Sama, Pak. Apa? Yang lainnya bisa dijawab tidak penting. Karena ya setiap pesanan, setiap orang datang lihat aja ada meja kosong atau tidak. Kalau ada meja kosong, yang mana yang kosong? Ya udah tuliskan aja. Kalau nggak ada meja kosong, bilang aja penuh, tolak. Ya. Ngapain ngomongin meja? Nggak penting-penting amat, yang penting kan makannya. Itu kalau ngomong ya nggak penting tuh Mas ya. Tapi saudara ngomong penting. Pentingnya apa? Supaya tidak salah. Tapi mungkin ada yang lebih dalam lagi Mas. Apa? Kalau saudara mengatakan penting. Apa? Karena mendesain database itu memang sebaiknya untuk ke masa depan. Ya. Jadi tidak hanya shortcut saat ini, tapi ke depan. Ingat, ini basis data. Basis itu dasar, data dasar. Data dasar itu akan mencerminkan informasi yang dimunculkan. Kalau data dasarnya tidak baik, tidak lengkap, maka informasi yang dimunculkan tidak akan lengkap. Saat ini mungkin ada hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, saya akui, tapi kemungkinan di masa depan itu diperlukan. Nah, kalau saat ini saudara tidak menganggap penting dan kemudian itu ditiadakan, jangan pernah berharap ke depannya akan dapatkan data itu. Gitu loh, Mas. Jadi, kalau saudara menganggap bahwa meja itu menjadi satu entitas penting, ya enggak apa-apa. Tapi pentingnya untuk apa? Untuk menjelaskan orang itu. Karena mungkin orang enggak mudeng ngapain sih meja dipenting-pentingin. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, kalau dianggap tidak penting kan juga bisa toh Mas. Mana kursi yang kosong, mana meja yang kosong. Nah, silakan duduk sana. Terus nanti tinggal dicatat pesanannya, nomor mejanya udah dicatat. Ya kan? Nah, kalau nanti mejanya penuh semua, ya ditolak gitu aja. Apakah nanti akan dianalisis? Tidak ada. Ya sudah, itu berarti meja tidak penting gitu. Tapi kalau meja penting, nah, munculkan apa sih saudara mementingkan adanya meja ini, mementingkan meja ini sehingga layak untuk menjadi sebuah entitas. Entitas berarti tidak nanti harus punya atribut.
atribut tentu tidak hanya nomor meja saja, Mas. Tetapi ada yang lain. Nah, sekarang saya tanya, siapa tadi yang menjawab? Yang mengusulkan siapa ya? Saya enggak lihat, Mas. Meja, Pak, tadi, Pak. Oh, Saya, Mas Muhammad ya, Muhammad Hafiz ya. Baik, Mas Muhammad Hafiz. Saudara kalau mementingkan meja ya sebagai satu entitas, maka di samping nomor meja, saudara harus tentukan yang lain atributnya. Silakan. atribut seperti apa ya, Pak? Apa? Ya, contohnya begini. Meja itu kan bukan hanya meja, Mas, ya sebenarnya. Tetapi adalah kaitannya dengan kursinya. Jadi biasanya meja itu berkaitan dengan kursi atau kapasitas. Maka nomor meja itu juga bisa ditambahi atribut, yaitu dengan kapasitas. Ya. Jadi kapasitasnya, oh mau berapa orang Bapak? Mau berapa orang Ibu? 7 orang. Oh iya, pakai meja sana ya, kapasitasnya 8 orang. Oh, itu kapasitas. Saya pengen meja yang nomor 7, enggak bisa. Nomor 7 itu kapasitasnya hanya untuk 4 orang. Kalau Ibu mau nyaman jadi 1, ya di meja nomor 15, itu kapasitasnya adalah 8 orang. Nah, itu kapasitas, Mas. Gitu, Mas Hafiz. Ada lagi yang lain, coba yang lain, jangan ngantuk. Yang lain ada yang bantu Mas Hafiz. Saya sudah memberi 1, yaitu kapasitas. Yang lainnya? Ada? Lebih ke tempat terbuka atau tertutup, Pak. Betul sekali. Mungkin bisa dikatakan tempatnya terbuka, tempatnya indoor gitu Mas ya. Ya, atau tempat terbuka, tempat tertutup itu atribut apa Mas ya? Bisa juga smoking area dan non smoking area, gitu toh? Iya, Pak. Silahkan ini bagus. Sudah muncul atributnya. Yang smoking area. Smoking area berarti terbuka biasanya. Tapi enggak, sorry. Di beberapa tempat itu yang namanya smoking area malah tertutup kok, Mas. Malah tertutup. Ya, jadi enggak selalu. Jadi mungkin ada 2 atribut yang berbeda. Jadi yang pertama adalah lokasi terbuka atau tertutup. Yang kedua rokok. Ini smoking atau non smoking area, gitu boleh. Jadi malah atributnya udah nambah itu. Ya toh? Oke. Ya. Kalau misalnya kan biasanya kan ada kayak ruangan khusus untuk VVIP sama VIP itu masuk atau tidak, Pak? Kalau seperti itu kan saudara jadi ngomongnya ruangan ya. Ruangan. Tapi bisa juga sebenarnya kita tidak usah ngomong ruangan. Kalau misalkan di dalam meja ini sudah diberikan satu atribut. Misalkan bahwa meja ini, tapi nek ruangan itu VVIP ini apa toh Mas? Atribut VVIP ini maksudnya. Kayak biasanya kan ada yang khusus gitu loh Pak. Kayak ada misalnya mau buat dinner atau apa gitu. Nah, itu kan artinya, oh ya. Ya boleh. Itu atribut apa itu ya namanya? Bisa itu. Nah itu sebenarnya sudah satu atribut saya, tapi belum mudeng nih atributnya apa itu ya? Kalau outdoor, indoor tadi saya bisa mengatakan atributnya adalah lokasi. Lokasinya indoor, outdoor. Kemudian smoking area dan non smoking penting atau enggak? Nah, kalau penting maka dikatakan apa ya itu? Karakter boleh ya, karakter dari meja tersebut, smoking atau non smoking. Lalu tambah lagi kalau saudara mengatakan VVIP, kelasnya mungkin ya. Kelasnya itu VVIP untuk rapat atau itu reguler gitu. Reguler berarti campur dengan yang lain. Gitu ya. Nah, kalau saudara bisa mendapatkan, kalau saudara sudah mampu menyebutkan atribut-atribut, berarti meja itu menjadi penting, Mas.
ya, bisa menjadi sebuah entitas. Nah, nanti ke depannya kita bisa membuat analisis atau informasi. Apa misalkan? Meja mana sih yang paling laku? Meja berapa kursi sih yang paling banyak dikunjungi? Berarti kan menggambarkan jumlah tamu kita. Kalau ternyata suatu ketika kita bisa mendapatkan, oh ternyata jumlah kursi yang paling sering diminati itu adalah yang jumlahnya 6 ke atas. Oh, berarti yang datang ke tempat kita itu pasti rombongan. Nah, maka ke depannya kita akan mendesain meja-meja kita dengan kapasitas yang lebih banyak. Kan gitu. Pertanyaan berikutnya, orang itu senang makan di sini, itu memilih tempat yang outdoor atau indoor. Nah, itu kan harus dalam waktu lama kita analisis. Kalau ternyata kebanyakan outdoor, maka kita akan membuka ruang makan kita menjadi lebih banyak yang terbuka. Ya. Nah, kemudian dari sisi smoking misalkan, karakternya smoking atau tidak. Oh, ternyata mayoritas adalah smoking area. Oh, berarti kita kurangi yang non-smoking. Kan gitu. Ya. Jadi itu analisis-analisis yang kemudian bisa kita informasi-informasi yang kemudian kita bisa dapatkan kalau meja ini dibuat sebagai sebuah entitas. Nah, kalau saudara tidak mementingkan tentang meja seperti yang saya katakan tadi di awal, oh ya enggak penting lah meja, yang penting itu ya nyanyangan aja, tawar-menawar. Itu ada meja tapi di dalam ruangan, mau enggak? Mau ya sudah, gitu kan. Nanti juga kita enggak perlu analisis tentang meja itu. Ya sudah, tapi kalau kemudian di masa depan nanti ditanya, kira-kira meja yang paling disenang itu meja yang kapasitas berapa sih? Bisa enggak jawab? Enggak bisa, karena enggak pernah tercatat itu. Gitu loh, Mas. Nah, ini pentingnya kita. Tapi tadi saudara mungkin ya bingung juga. Apa ya Pak ya, aku main jawabnya ngawur nih. Mungkin gitu ya. Tapi ternyata penting juga ini. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti kita sudah mendapatkan 4 entitas. Oke. 4 entitas. Kita masuk ke sini. Nah, kalau kita sudah mulai dapatkan 4 entitas, maka marilah kita gambarkan ER-nya. Ya, saya coba gambarkan. Ini pelanggan, kemudian ini pelanggan, kemudian ini pegawai, lalu ada lagi apa? Menu, ya oke. Menu, kemudian ada lagi meja. Ini ya. Nah, pegawai saya buat atributnya atribut itu begini ya. Oke. Kode POK. Nah, kode POK. Saya perkecil. Kode POK. Kemudian ada nama mungkin ya. Nama POK. Nah, nama pegawai. Kemudian di sini pelanggan. Nah, pelanggan ini penting enggak?
Ini pelanggan saya tanya lagi nih, pelanggan penting enggak nih? Halo. Gini, saya ceritanya begini, kan sering nih saudara kalau di tempat-tempat makan sekarang ditanya setelah pesan, atas nama siapa ya? Nah, atas nama Geblung gitu kan, petugasnya juga nggak peduli itu nama beneran atau nama enggak, bodo amat lah. Karena si petugas ini hanya menginginkan nama itu supaya untuk mencari, mengidentifikasi siapa yang pesan, sehingga nanti kalau mencari itu gampang dipanggilnya, ya kan? Jadi kalau pesanannya atas nama siapa sih? Ada Gemblung, nanti pesanannya selesai dia siapkan, dia tinggal teriak, Bapak Gemblung, nah, lalu si Gemblung ini akan menerima. Jadi karena fungsinya seperti itu ya nggak penting lah itu pelanggan dijadikan entitas. Kemudian alasan yang lain mengapa pelanggan itu nggak penting jadi entitas adalah emangnya pelanggan ini akan datang lagi, akan makan lagi di sini? Kan belum tentu. Kalau ini kita entrikan datanya sebagai satu entitas, lengkap dengan alamat dan segala macam, dan ternyata dia enggak datang lagi, gimana? Kan malah jadi sampah. Ya. Atau yang ketiga, kita nanyain nama identitas pelanggan, nomor induk, NIK-nya, kependudukannya, alamat mana, ribet lah. Itu seperti nanyain privasi saja, bukan urusan kita. Maka pelanggan ini menjadi bisa kita pertanyakan, oh iya penting nggak nih pelanggan ini? Itu ya. Tapi mungkin saudara mempunyai alasan yang lain. Kenapa pelanggan ini menurut saudara penting? Silakan. Silakan. Siapa yang akan berkomentar nih? Nah, ini saya tanyakan nih, sebenarnya kalau tadi si pelanggan adalah entitas itu karena saya nulis. Nah, sekarang saya tanya ke saudara-saudara. Penting nggak? Kalau misalnya kayak yang di warung atau apa, kalau yang dipanggil sepertinya tidak penting Pak, karena langsung diserahkan. Tetapi ketika ada kayak ada mejanya sendiri, terus pegawainya nanti mengantar, sepertinya penting Pak. Pegawainya mengantar gitu? Iya, ke kayak nomor pesanan pelanggan nomor berapa, di meja berapa, begitu sepertinya penting Pak. Kalau cuma Ya, untuk maksudnya penting itu kedepannya untuk apa Mas? Kalau cuma untuk pelayanan saat itu kan memang selesai. Nama pelanggan kita catat, nomor meja kita catat, sudah. Jadi kalau seperti itu nanti kan nama pelanggan itu dimasukkan saja di dalam transaksi menunya itu. Kan gitu. Paham ya? Ya, di formulirnya itu ditambahi aja nanti namanya. Tapi tidak usah kita simpan. Tidak usah kita simpan. Gimana kalau buat evaluasi Pak, seperti kayak misalnya pelanggan ini umurnya segini, sukanya belinya yang segini. Kalau seperti itu gitu. berarti penting Mas. Itu, nah, kalau seperti itu berarti penting. Nah, kalau saudara bisa menyebutkan seperti itu, maka ya ini tidak usah diginikan, ya kan? Jadi ini tetap menjadi pelanggan, gitu Mas ya. Jadi ini saya menunjukkan ke teman-teman semua, database itu memang enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan sakarepmu. Itu ya. Penting atau tidak, proses bisnis yang menentukan. Nah, ini kode pelanggan ya, pelanggan PLG ya, kode PLG, kemudian ada kode PLG, lalu nanti ada ada nama mungkin, nama PLG, lalu mungkin ada lagi apa ya, nama PLG, umur boleh ya, umur. Nah, tentunya untuk mencatatkan seperti ini kalau ditanya ndremimil males Mas.
Tapi nanti kita bisa tawarkan kememberan, ya. Jadi member ya Pak. Nah, kalau dia bersedia jadi member, maka data ini akan mudah kita dapatkan. Ya, apa jenis kelamin mungkin ya? Jenis call, oke lah. Status, Pak. Status, ya boleh tambah ke status. Ya, status. Oh, ternyata yang kesini banyak yang jomblo. Nah, berarti nanti dijadikan warung biru jodoh kan gitu ya. Nah, kemudian ada menu. Nah, lihat dalam soal ini menu. Menu ini ternyata unik, Mas, karena di situ ada kategori. Ya. Barangkali kita ingin mendata kategori, tapi kalau kategori ini kan sampel banget. Ya, sampel banget. Lalu kategori nama. Nah, kategori itu dimasukkan dalam kode itu sudah cukup kok. Karena di dalam menu ini kan ada kode tuh. Kode apa tadi? Kode makanan ya, kode makanan. Kemudian ada nama makanan. Kalau gitu saya beri KD menu ya. Kemudian yang di sini saya beri nama nama menu, nama menu, nama MN. Ini kodenya sing gede. Kode MN. Ini loh, terus ada lagi tentunya adalah harga. Harga menu. Nah, oke, nanti tambah stok juga boleh. Nah, ini yang tadi yang kepenting ini. Apa ini isinya? Ya, yang pertama adalah nomor M. No? Kemudian lokasi, boleh. Lokasi. Ada lagi tadi adalah kelas. Oke. Kelas. Nah, ya. Ya, kita berikan garis dulu. Oke. Ini tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah lagi ya, kemudian ini lalu ini 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 lalu ini ya, ini. Nah, ini kan. Terus yang saling berrelasi mana? Pelanggan berrelasi. Oke. Pelanggan berrelasi. Relasi itu belah ketupat ya. Oke. Nah, ini berrelasi sini. Ya.
Nah, relasinya apa? Pelanggan. Relasinya kalau dalam hal ini adalah dilayani, ya toh? Pelanggan dilayani. Pelanggan dilayani, tak kecilkan. Masih bisa dilihat ya tulisannya? Yang dilayani? Bisa, Pak. Oke. Dilayani. Oke. Nah, kemudian pegawai dengan menu ada? Tidak ada ya. Pelanggan dengan menu yang ada. Oke. Pelanggan dengan menu. Kita buat relasinya pelanggan dengan menu. Ya. Pelanggan dengan menu relasinya adalah pesanan. Pesanan. Nah, kemudian pegawai dengan ini. Nah, meja dengan menu. Di mana nih meja ini hubungannya? Diantar ke begitu, Pak. Relasinya dengan siapa ini meja? Dengan menu, Pak. Bang. Siapa Mas? Pelanggan lah. Yang butuh meja siapa sih? Pelanggannya, Pak. Nah, ya. Jadi pelanggan ini berrelasi, ya, meja, pesanan tak kayak gini, ben ora mengganggu, layanan tak kayak gini, kemudian di sini relasinya adalah menempati, pelanggan menempati. Nah, menempati. Pelanggan menempati meja. Ada lagi? Nah, tentang kategori tadi Mas, saya terus terang rada gregel ini kategori nengdi. Nah, boleh saja sih kategori itu jadi satu entitas tersendiri, ya boleh. Tapi entitas cilik wae lah, karena ini kan bisa juga nggak ada gitu loh. Kok bisa nggak ada Pak? Ya maksud saya begini, seperti saudara punya NIM ya, saudara NIM-nya berapa? 11, A11 gitu ya, A11. A itu kan sebenarnya kode juga, apa? Fakultas. Fakultas ilmu komputer itu kodenya A. Maka NIM saudara awalnya pakai A. Nah 11 itu apa? 11 adalah kode prodi. 11 teknik informatika, 12 sistem informasi, dan selanjutnya. Ya, jadi kode-kode yang di bawah Fakultas Ilmu Komputer. Nah, nanti mungkin ada 11 lagi, enggak? 4, Pak. 20-20 begitu. Angkatan. Ya, bisa juga begitu. Ya. Jadi, itu hanya, apakah itu perlu tabel sendiri? Ya, bisa saja perlu tabel. Diberikan tabel sendiri. Nah, nanti tabel ini apa? Ya, barangkali memang hanya akan sederhana. Misalnya atributnya adalah kode kategori, ya, kode kat, kemudian deskripsi saja. Nanti hanya untuk referensi kok. Oh, sorry. Nama kategori. Nah. Nah, gini. Terhubungnya kemana? Ya nanti ke menu. Ya, ke menu. Tapi sebenarnya tidak ke menu secara
langsung, tetapi adalah ke kode ini. Ya, jadi relasinya itu nanti, nah ini relasi yang apa ya? Relasi yang kurang, ya hanya untuk pengkodean saja itu sebenarnya. Relasi untuk pengkodean, maka dia tidak berhubungan dengan entitas. Ya. Kode ini nanti hubungannya dengan mana? Ke sini. Ya. Situ. Relasinya ke situ sebenarnya. Oke, nah ini sudah hampir jadi. Nah sekarang kita lihat kardinalitasnya. Ya. Pelanggan dengan menu. Ya. Seorang pelanggan, ini caranya begini, membuat seorang pelanggan bisa memilih banyak menu. Apakah seorang pelanggan bisa memilih banyak menu atau hanya satu menu? Bisa memilih banyak menu, Pak. Bisa memilih banyak menu. Kalau bisa memilih banyak menu, berarti bukan satu ke satu, tapi satu ke N. Gitu ya. Sekarang saya balik. Satu menu, ya, satu menu bisa untuk satu pelanggan atau banyak pelanggan? Bisa untuk Satu menu. Banyak bisa. Banyak. Oh, yang pesen es teh itu kan mesti wong akeh toh, Mas. Nggak mungkin cuma satu orang. Ya kan? Pasti banyak yang pesen es teh itu ya. Seorang bisa pesen es teh, es jeruk, ya, es sirup. Nah, berarti seorang pelanggan bisa pesan banyak menu. Sebaliknya satu menu es sirup itu yang pesen emangnya satu orang itu aja? Enggak. Ya. Nah, kita lihat bahwa relasinya adalah seperti ini. N. Nah, maka yang satu ini menjadi kalah. Kita hapus. Nah, jadi kalau mau tahu, jadi relasinya apa ini? Oh, relasi pelanggan dengan menu adalah N ke N. Many to many. Nah, gini. Nah, cara yang sama dengan ini. Kita lihat dari sini ya. Oke, saya textbook lagi dari sini sekarang. Saya yang dekat sini aja. Seorang pelanggan ya, bisa menempati banyak meja atau hanya satu meja. Seorang pelanggan boleh memakai banyak meja, menempati banyak meja, atau hanya satu meja. Lihat di soalnya. Seorang pelanggan bisa menempati banyak meja atau hanya satu meja. Satu, Pak. Satu meja. Ya. Pertanyaan berikut. Oke, berarti kan relasinya satu ke satu ya. Nah, pertanyaan berikut. Nah, tulis nangisor gini berarti. Oke, pertanyaan berikut. Satu meja bisa ditempati oleh atas nama satu pelanggan atau bisa banyak pelanggan? Banyak mungkin, Pak. banyak, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, saya pakai yang di atas, kamu lihat. Satu meja bisa tetapi banyak pelanggan atau hanya untuk satu pelanggan? Bisa untuk banyak pelanggan, Pak. Bisa banyak pelanggan. Bisa banyak pelanggan ya. Bentar. Oh, tidak kenal. Enggak kenal. Ya. Bisa banyak pelanggan, ya. Emangnya meja itu eksklusif. Nah, karena kondisinya seperti ini, Mas, kita lihat yang satu kalah. Hapus. Berarti relasinya adalah meja ke pelanggan, one to many.
Itu caranya. Nah, ini sekarang pelanggan dengan pegawai. Pelanggan dengan pegawai. Kita lihat. Ya. Oke. Seorang pelanggan bisa dilayani oleh banyak pegawai atau hanya satu pegawai? Satu Seorang pegawai, Pak. pelanggan, ya? Hanya untuk satu pegawai. Hanya untuk satu pegawai. Berarti kalau pelanggannya itu datang, maka pegawainya pasti itu. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Maksud saya kalau hari lain dia berkunjung, masa ya selalu itu yang mengurusi? Enggak, Pak. Saya Ya kira kan? itu cuma untuk satu waktu begitu loh, Pak. Kayak satu kali saja. Ya, kalau dalam satu waktu pasti hanya dilayani oleh satu pegawai. Itu aturannya begitu. Nah, demikian pula sebaliknya. Tetapi kalau di dalam kurun waktu yang masa tertentu kan seorang pelanggan ini akan dilayani oleh banyak pegawai, toh? Ya kan? Hari yang lain gitu loh. Nah, kalau kondisinya begitu, saya menyarankan saudara berpikiran untuk yang lebih luas. Bahwa satu pelanggan itu bisa banyak pegawai. Nah, demikian pula sekarang saya balik. Seorang pegawai itu bisa melayani banyak pelanggan atau hanya satu pelanggan? Banyak pelanggan Banyak juga, juga, ya. Pak. Ya toh? Nah, karena ini N1, ini N1, maka yang satu kita kalahkan, kita hapus. Tuh. Tuh, jadi relasinya apa? Many to many. Nah, gitu. Paham ya? Ya. Nah, jadi relasinya adalah many to many. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini dulu. Silakan, ada pertanyaan. Cukup? Cukup? Ada yang kurang? Ini saya dekatkan lah. Tanya, Ya. Pak. Meja dengan menu enggak ada ya? Meja enggak ada dengan menu. Masuk meja dengan menu, meja dengan pelanggan. Pegawai dengan meja enggak ada ya. Oke. Baik. Nah, kalau sudah relasinya seperti ERD-nya terbentuk, ya silakan saudara kemudian membahas menjadi tabel. Tabel itu simbolnya apa ya? Tabel itu simbolnya ini ya. Nah, ini nanti akan jadi tabel pasti ya. Nah, jadi tabel. Tabelnya kuning ya. Apa ini atributnya? Pegawai. Nah, itu jadi kode pegawai. Kode peg. Kemudian ada nama. Kode peg, nama peg. Kita kecilkan dulu hurufnya. Oke, dan lain-lain tentunya ya, dan lain-lain. Umur dan segala macam nanti bolehlah tambahkan. Ini pegawai. Lalu ini jadi tabel juga, ya pelanggan apa ini? Nama PLG. Nah, terus apa? Kode PLG. Oke, ini kodenya dulu. Kode PLG, nama PLG, dan lain-lain ya, dan lain-lain kita teruskan lagi nanti dan lain-lain di sini.
Oke. Jadi terus meja juga dari tabel. Apa ini meja? Nomor meja, nomor M, gitu. Lokasi M, lokasi M, dan seterusnya, ada kelas dan segala macam. Lalu menu, ya, menu muncul tabel lagi. Apa menu? Kode menu, kemudian nama menu, ya, kemudian harga menu, dan lain-lain. Nah, kemudian pesanan juga jadi tabel toh? Pesanan juga jadi tabel. Ini kok spasi ini gede-gede tuh ini. Line spacing 0, masih. Oke, nah ini pelanggan pesanan jadi tabel lagi. Tabel pesanan. Nah, kalau tabel pesanan, ini ada istilahnya kita di soal, yaitu nomor pesanan, ya. Nomor pesanan. Ya, kemudian ada lagi nomor pesanan. Siapa yang mesan? Nah, itu ada nomor meja, nama pemesan, kode petugas, tanggal, ya. Nomor pesanan. Kemudian nomor meja. Oh, nomor meja tidak di sini ya. Nomor pesanan, kemudian karena ada menu, tanggal boleh. Tanggal. Kemudian ada lagi apa? Menu yang dibeli. Menu, nama menu. Nama menu. Jumlah menu yang dipesan maksudnya. Ya. Nama menu. Nama enggak perlu ya, nama berarti ini sudah satu aja. Ini kode menu aja. Nah, kode menu jumlah yang dipesan. Kecilin dikit. Oke. Nah, ini ya. Nomor pesan, tanggal, kode menu. Nah, kemudian ini dilayani. Dilayani ini juga akan ada tabel sendiri. Iya. Kita menggunakan nomor yang sama, ya, nomor pesanan, tanggalnya berapa. Kemudian kode pegawai, ya, kode peg, ya. Kemudian tanggal, oke, jumlah enggak perlu. Ya. Siapa yang menangani itu? Oke, lihat dari sini. Nah, saudara, terus, oh ya, masih ada lagi menempati. Ya, ini jadi tabel. Menempati. Ini apa ini? Kode pelanggan. Ya. Kemudian nomor meja. Nomor M. Ya. Yes, tanggal. Ya, boleh. Oke. Selesai. Nah, ini tabel-tabelnya sudah ada. Nah, ya, ini tabel-tabel sudah ada. Tetapi apakah tabel-tabel ini sudah benar? Ya, ini kan kita baru mendefinisikan langsung dari transformasi ini aja. Pertanyaannya apakah ini sudah benar? Ya, kita lihat saja. Kita lihat gimana Pak ngelihatnya. Lihat ini ada double-double, ya toh? Nah, ini ada double-double. Padahal hubungannya ini harus disatukan ke sini. Ini harus disatukan ke sini. Ya kan? Nah, itu satu. Berarti kita nanti harus merombak gambar ini. Relasinya kita rombak.
Kemudian ada lagi tentang pesanan. Nah, saudara lihat pesanan. Di sini ada nomor pesan, di sini ada tanggal. Di sini ada kode menu, ini ada jumlah. Nah, saudara-saudara, apakah seseorang itu hanya pesennya cuma satu sih? Pasti tidak. Maka kode menu dan jumlah, atau mungkin nanti adalah harga subnya, harga subtotal maksudnya, harga subtotalnya itu juga akan banyak. Nah, 3 ini akan selalu berulang sebanyak menu yang dimakan. Nah, sedangkan nomor pesanan dan tanggal ini hanya sekali. Nah, hal ini akan membuat redundan kerangkapan data untuk data ini. Maka atas dasar itu lalu data ini dipecah, saudara-saudara. Kita akan ciptakan lagi tabel baru, ya, tabel baru yang isinya ini toh. Ya, sorry, ini ngekatnya gini, dikat, ya toh. Lalu dimasukkan ke sini. Paste, ya toh. Nah, untuk menghubungkan, maka kita berikan nomor pesan sebagai kunci naik. Ya. Iya. Nah, jadi sekarang relasinya menjadi seperti ini. Oke, saya ambil garis ngelengkung saja. Ya. Jadi ini ada nomor pesan berrelasi ke sini. Supaya kelihatan, tak ganti merah. Ya, toh? Kemudian ini tadi, bahwa sebenarnya nomor pesanan ini harus ada di pegawainya. Ya, maka kita tinggal tambahkan saja di sini kode pegawai, kode pok. Nah, kita ambil dari mana? Dari sini. Ya. Mana nih? Ya, kode pegawai dari sini kita masukkan sini. Twing, ya. Ini tak ganti warna merah. Tung, ya toh. Nah, maka ada kode pegawai. Lalu ini ada penggunaan meja. Ya. Sudah ada tabel meja. Ya, sudah aja langsung dari situ. Kode meja atau nomor meja masukkan ke sini. Nah, kita tambahkan di sini adalah nomor meja. Nah, ini naik ke pegawai, ini ke nomor meja. Pakai warna merah, wing. Nah, iya, nah, sini, ya. Nah, nomor pesanan, tanggal, kode pegawai, nomor meja. Apalagi? Sudah ya? Nah, melihat seperti ini, ya. Loh Pak, ini berarti nggak dipakai Pak? Wah, ya akhirnya nggak kepakai Mas ini. Ini tidak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai, berarti ini dihapuskan. Dihapuskan. Iya, nggak boleh tanda hapus. Nah, ini dihapus ini. Ya, ini dihapus. Ini tinggal dihapus. Karena kan nggak dipakai lagi nih sebenarnya. Kita hapus. Twing. Ini kita hapus juga karena nggak dipakai. Twing. Selesai. Nah, jadi datanya menjadi seperti ini. Tabelnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Jadi untuk mendapatkan ini menjadi satu tabel yang utamanya dari transaksi. Ya, tabel utama dari transaksi itu ini. Tak lingkari ya. Tak lingkari, lingkarinya pakai ini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah yang menjadi utama. Pokok shape-nya di no shape, no fill, ya, no fill. Nah, ini ya yang jadi utama itu ini. Nomor pesanan, tanggal pesan, dan nomor pesanan, kode, menu, jumlah, harga sub. Nah, nanti setelah harga sub di total,
ini menjadi harga total, tambahkan di sini boleh. Atau bayar total gitu ya. Bayar total. Nah, masuk di sini. Oke. Sini. Ya. Ini yang namanya header pesanan, ini yang namanya detail pesanan. Biasanya nanti dijuluki begitu. Ya, ini adalah disebut tabel. Tabel HDR ya, header pesanan. Ya. Kemudian kita kecilin untuk ini di sini. Kemudian ini adalah yang merupakan tabel rinci pesanan. Rinci pesanan. Itu teman-teman. Nah, dari sini saudara sudah bisa jawab untuk siapa yang aris yang dia beli pada tanggal tertentu ya, tinggal aja nama aris dapat didapatkan dari sini ya, kode pelanggan. Oh, sorry, kode pelanggannya mana nih? Oh, malah belum ada nih. Oke, kode pelanggan tambahkan sini. Kode PLG. Ya, ambilnya dari mana? Ambilnya dari ini. Kode PLG. Stop ya. Warnanya merah. Stop ya. Nah, ini di nomor pesan sini. Iya. Oke. Iya. Oke, ya. Jadi kalau ditanya dari query-nya udah berapa? Aris membeli apa pada hari itu? Nah, tinggal select nama ya toh. Aris dari from tabel header pesan ya toh. Tanggal ya toh. Kemudian where nomor ya, nomor menu ya. Ini nomor menu ya ini. Nomor kode menu. Ini where kode menu. Jadi syaratnya 2, where kode menu sama dengan kode menu apa, makanannya apa itu. Kejawab semua. Ya. Nah, ini teman-teman bahasan dari soal yang nomor 3. Ya, jadi ini secara tidak sadar kita sudah melakukan juga normalisasi, kita ngomong redundansi. Ini menjadi satu data-data yang independen sebenarnya, merdeka gitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Nah, saya kalau ngoreksi ya subjektif jadinya memang. Jadi kalau RD-nya salah, sebenarnya sudah salah semua ya. Tapi RD-nya ya sudah enggak apa-apa, ada RD-nya. Nanti tambah sedikit, ada tabelnya, tabelnya sudah kelihatan ini, ya bagus. Ada yang sampai rinci seperti ini, bagus, ya pasti nilainya bagus lah. Tapi karena juga ini subjektif, standarnya itu tidak ada, maka terkadang kalau saya berhenti koreksi, lalu ngoreksi lagi, itu nilainya standar sudah berbeda. Maka jangan heran kalau pekerjaannya sama, kok nilainya beda ya Pak ya. Ya, itu karena memang nilai subjektif itu ya begitu itu ya, tidak seperti nilai multiple choice ya, itu akan tetap. Kalau nilai subjektif ya tadi itu saya memberikan nilai berapa ya untuk ini, untuk yang ini lupa lagi, itu standarnya sering berubah. Jadi kalau nanti ada saudara bandingkan, Pak saya itu mengerjakan plek dengan teman saya kok saya nilainya rendah Pak, kok nilainya tinggi teman saya rendah. Saya tidak enak, tolong turunkan nilai saya, gitu ya nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup maka saya akhiri pertemuan pada hari ini. Ya, kita ketemu lagi.